Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Science TV. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes potensi skolastik, yang khususnya berhubungan dengan fungsi atau himpunan. Oke, kita lanjut saja di soal nomor 1. Di antara diagram mana berikut, manakah yang merupakan fungsi? Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah sebuah fungsi, yang dikatakan sebuah fungsi itu yang mana? Oke, jadi fungsi itu sama dengan pemetaan ya. Jadi fungsi sama dengan pemetaan. Oke, syarat sebuah diagram panel dikatakan fungsi. Jadi misalkan kita punya anggota himpunan A dengan B, misalkan untuk yang A itu 1, 2, kemudian yang B 2, 3. Jadi ini syarat pertama. Tiap anggota himpunan A harus dapat berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, itu contohnya sebuah fungsi atau pemetaan. Yang berikutnya, misalkan gambarnya lagi ada seperti ini. Ini A, ini B, kemudian di sini C sama D. Syarat berikutnya adalah syarat yang kedua. Anggota himpunan A, dua anggota atau lebih dari satu anggota himpunan A boleh berpasangan dengan satu anggota himpunan B. Nah, jadi dia boleh seperti itu. Nah, jadi ini benar. Kalau kondisinya seperti ini benar ya. Ini dibenarkan. Nah, jadi seperti itu. Ini dibenarkan. Tapi kalau misalkan nanti ada yang seperti ini, ya, ini yang seperti ini, maka ini salah. Nah, oke, dengan memperhatikan contoh itu berarti kita bisa tentukan bahwa dari gambar ini manakah yang tepat? Yang tepat adalah hanya opsi atau gambar 1. Kenapa gambar 2 tidak? Karena adalah salah satu anggota himpunan, ada salah satu anggota himpunan A yang tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, makanya ini salah. Kemudian yang gambar 3, di sini juga tidak memenuhi syarat yang tadi kan. Nah, tidak boleh anggota himpunan A berpasangan lebih dari satu anggota himpunan B. Ini juga salah. Kemudian yang membuatnya salah juga karena ada dua anggota himpunan A tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Yang gambar 4, yang gambar 4 ini ada anggota himpunan A berpasangan lebih dari satu anggota himpunan B. Makanya ini salah juga. Berarti jawabannya jadi seperti itu. Oke. Sekian untuk soal nomor 1 ya. Kita lanjut kembali soal nomor 2. Ya. Pasangan berurutan berikut yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi dari A ke B adalah, jadi kita harus gambar dulu. Yang gambar pertama adalah ini fungsi A, ini fungsi B. A, B, C 1 sama 2. Berarti berpasangan seperti ini dulu. Nah, ini sesuai dengan soal nomor 1 tadi, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Berikutnya berarti ini A, 1 dan B, 2, kemudian C, 1. Oke. Berarti sekarang yang gambar 2 ini A, B, C 1, 2. Kita gambar lagi. Berikutnya adalah A1, B2, kemudian C2. Berarti ini dapatnya adalah
A,1 dan B,2 kemudian C,2. Pemetaan yang ketiga adalah A, B, C 1 sama 2. Berarti A2 kemudian B1 sama C2. Berarti ini fungsinya nanti A, 2 kemudian B,1 dan C kedua. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat A, B, C kemudian 1 sama 2. Yang keempat adalah A2 B1 sama C1. Ini fungsinya kita peroleh A,2 kemudian B,1 dan C,1. Pemetaannya atau fungsinya itu hanya akan membentuk 3 bagian ya, 3 suku. 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti jawabannya adalah yang bukan adalah opsi D atau E ya, sorry. Ini harusnya 3 opsi saja. Jadi ini jawabannya dua-duanya salah ya, karena ditanyakan bukan pemetaan. Berarti jawabannya D sama E. Oke, kita lanjut di soal nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Di soal nomor 3 ini dapat kita uraikan seperti soal nomor 2. Jadi ada himpunan A, himpunan B. Kemudian ini fungsinya A, B, C, D. Di sini ada minus 1, 0, 1 sama 2. Kita bisa dapatkan relasi yang pertama adalah A-1, B ke 0, C ke 1, D ke 2. Berarti yang menyatakan untuk bentuk yang pertama adalah A-1 fungsinya dari A ke B ya, A-1, B ke 0, kemudian D ke 2 tidak ada. Berarti kita ubah bentuknya menjadi, kita gambar lagi yang fungsi dari A ke B. A min 1, B 0, C 1, D itu 2. Kita pasangkan demikian seperti itu. A min 1 kemudian B min 1 berikutnya D min 1 A min 1 juga. Berarti ini kemungkinan benar. A disimpan dulu. Sekarang gambar yang ketiga. A, B, C, D. Min 1, 0, 1, 2. A-nya ke 1, kemudian B-nya ke 2, kemudian C ke min 1, D ke 0. Atau yang keempat
A, B, C, D, min 1, 0, 1, 2. Berarti A ke 1, kemudian B ke 2, kemudian ini bisa juga sini ya. B ke min 1, kemudian C ke 0, berikutnya D ke 2. Oke. Berarti jawabannya adalah yang tepat hanya opsi apa? Opsi C ya. Oke. Sekarang kalau mau cepatnya kita perhatikan saya seperti ini. Kan ditanyakan fungsinya dari A ke B. Berarti yang bagian kiri itu semua harus fungsi A. Ternyata yang bagian kiri berarti harus fungsi A. Berarti D itu salah, E itu salah. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kita perhatikan opsi yang A. Opsi yang A, opsi yang A, di situ dikatakan bahwa A ke 1, B ke 2, kemudian B ke min 1. Nah, ini salah. Artinya tidak boleh ada anggota himpunan A yang berulang. Ya, anggota himpunan A yang berulang berada di sebelah kirinya. Jadi ini yang bikin salah. Nah, kemudian seperti itu. Yang B juga, ini juga salah. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang berulang di sebelah kirinya. Nah, maka jawaban yang paling tepat hanya C. Jadi cara cepatnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 4 ya. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B. Oke. Jadi A kurang B. Jadi saya jelaskan sedikit. A kurang B artinya anggota himpunan A yang di dalamnya tidak ada anggota himpunan B. Anggota himpunan A yang di dalamnya tidak ada anggota himpunan B. Berarti jawabannya adalah C sama D atau D sama C. Jawabannya B. Oke, jadi gitu. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah A. A iris B, irisannya berarti E sama F. Ini irisannya. Nah, jadi kayak gitu. Itu kalau ditanyakan irisannya. Kalau yang ditanyakan adalah A gabung B, berarti semua anggota himpunan A dan B. Berarti kita mulai dari C, D, kemudian E, F, G, sama H. Kenapa A tidak? Karena A itu anggota himpunan semesta. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kalau ditanyakan anggota himpunan semestanya adalah, semesta itu adalah A, C, D, E, G, H. Oke. Saya kira cukup untuk soal nomor 4 ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut di soal nomor 5. Himpunan A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Anggota dari A kurang B beririsan dengan B. Oke. Jadi kita cari dulu A kurang B. Nah, jadi ini mirip soal nomor 4 tadi ya. Anggotanya A yang di dalamnya tidak ada anggotanya B. Berarti anggotanya A yang tidak ada, yang di dalamnya tidak ada anggota B adalah, yang di dalamnya tidak ada anggota B adalah 1 sama 2. Berarti 1 dengan 2. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian 1 dengan 2 akan diiris atau beririsan dengan anggota himpunan B. Beririsan. Kalau yang ditanyakan adalah
irisannya antara dua buah himpunan, ya, A kurang B beririsan dengan B, itu berarti dilihat ini harus memiliki bilangan yang sama. Ya, mereka harus memiliki bilangan yang sama dalam anggota himpunan masing-masing. A kurang B itu sama dengan 1 sama 2 anggota himpunannya. Sementara himpunan B itu 3, 4, 5, 6. Berarti tidak ada yang sama. Atau dikatakan dia memiliki himpunan kosong. Atau bisa dituliskan dengan simbol seperti ini saja. Kalau dilambangkan begini saja. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, kita lanjut di soal nomor 6 ya.